Pak. Dari 1 kali pengujian sampai 6, baru nanti secara otomatis rata-rata sendiri dari mesin. Kalau standar sekarang harus 6 kali. Kalau yang tahun dulu kan cuma hanya 3 kali pengujian aja. Tapi itu pun analog. Kalau sekarang standarnya harus secara otomatis menguji sampai 6 kali. Kalau toh pun analog juga harus pencet sampai 6 kali pengujian baru diambil rata-rata dari 6 kali pengujian. Tapi kalau ini udah otomatis, jadi nanti terprint sendiri. Mengujinya juga secara otomatis dia akan menguji sampai 6 kali berurutan. Kurang lebih setiap 2 menit, kemudian selang lagi waktu lagi 2 menit lah. Ujiannya. Ini kemampuan baca sampai 100 kV, Pak. 100 kV. Iya, 100 kV. Kalau kualitas olinya bagus masih bisa dibaca. Nah, ada yang 60, 80, 100, kemudian 150. Biasanya kalau udah di atas 100 kV seperti peralatan ini dipakai untuk pembangkit. Pembangkit dan yang udah trafo power. Biasanya minta di atas 100 pengujian. Tapi kalau mengacu ke pengujian yang tahun dulu, untuk standarnya kalau di atas 30 masih bagus. Tapi kalau yang standar sekarang kan harus di atas 50 kV. Ini nanti setelah sirkulasi itu travel langsung bisa digunakan. Bisa, ya, karena tekanan tembus akan naik, insya Allah akan naik. Nggak perlu pemanasan dulu. Saya dulu pernah begini, Pak. Jadi trafo kosong, Ya, saya isi apa nih, oli. Habis saya isi, saya mikir kok ini nol dia ininya. turun. Bukan, maksudnya masih mungkin ada gelembung-gelembungnya itu ya. Jadi Bisa jadi juga, ya. Kalau manual biasanya begitu. Jadi kalau otomatis kita lakukan nanti ini dari bawah, Bapak. Jadi akan terbuang. Kalau waktu itu saya ngisi dari bawah. dari bawah, Dari bawah. ya. Jadi dari bawah di atas itu saya buka ininya apa namanya? saya buka. Terbuang. Sampai dia keluar sedikit dari atas itu baru saya stop. Saya kunci lagi. Nah, saya ukur kembali itu Bagus. Ya. Masih bagus untuk aturan di atas 30. Tapi untuk masuk ke yang sekarang standar sekarang di atas 50 enggak sampai, sekarang udah turun dia. Tapi memang harusnya memang jangan sampai drop sekali, Bapak. Iya. Kalau drop sekali itu merusak dari isolasi kertas. Karena kadar air ini yang merusak di isolasi kertasnya sama kertas. Jadi berapa terakhir? 40 ya? 48,5. 48. Di 5 kali, 6 kali. Biasanya Sudah ambil masker? trafo yang panas sekali itu, Pak, cepat. Ini kan drop tekanan tembusnya. Kenapa terbalik Mas pakai masker? Terbalik kah? Enggak, umurnya di depan. Kanannya. Tidak keperhatikan. Temperaturnya
lebih dari 40 aja udah warning, udah khawatir. Jadi ya nggak pernah lebih dari 45, nggak pernah ya Bun ya? Nggak pernah. Memang dia akan berumur panjang umur itu karena uap air tidak begitu tinggi sehingga tegangan tembus di oli trafo pasti akan bertahan agak lama. Tapi kalau panasnya udah di atas 60 derajat, biasanya juga umur dari gasketnya itu juga nggak lama. Larinya ke situ, kemudian tegangan tembus juga biasanya umurnya pendek. Ini turun lagi. Jadi pertama kali masih bisa menahan, kedua kali udah nggak mampu lagi, sama dengan yang hasil tadi. Ini 26,6 dia turun. Jadi hasil pengetesan mentalitas Kata-kata Pak, hasilnya dari secara otomatis kelihatan terbuat. Otomatis itu Pak, dia ini alatnya dia rata-ratakan. Iya. Secara otomatis digital dan terprint. si Fajar gimana itu ya? Masih pilek? Enggak katanya. Nah, baik-baik. Nggak ada ukurannya. Ini 26, Harus apa? Minimal 50 kV katanya. di bawah 50 ganti oli. Untuk standarnya di atas 50. Iya. Ya, untuk yang standar sekarang di atas 50 kV. Tapi kalau mau dipaksain di 30 juga masih aman karena tegangan dari PLN kan 20. Iya. Tetapi kalau untuk umur panjangnya trafo sebenarnya harus di atas itu. Kalau Atas, kemarin saya sempat baca-baca itu yang Iya, Pak. aturannya PLN Iya. 70 kV. 70. Enggak Pak, standar D3 itu sekarang 50. Iya, makanya pabrikan itu berani garansi 3 tahun karena tegangan tembus di pabrik waktu itu olinya baru, semua trafo baru, oli baru pasti di atas 80 Pak. Kadang-kadang main 100, di atas 100 juga bisa. Jadi tergantung dari olinya. Kalau oli sel dialang seperti ini punya Bapak ini, kemungkinan besar itu pas pertamanya pasti di atas 100. Jadi dia berani garansi 3 tahun karena isolasi kertasnya juga masih optimal. Kemudian isolasi pernisnya. Kalau saya baca di brosur yang saya dia untuk tegangan tembus 98 atau berapa itu nggak sebesar itu sih. Untuk oli sekarang Pak? Iya. Oli sekarang karena bukan dari fosil tapi dari gas yang dicairkan lagi. Jadi kualitasnya memang dari spek sekarang nggak bisa sampai itu. Paling 80-90 Pak. Karena dari standar PLN kan 50 jadi masih jauh, range-nya masih jauh Pak. Dan untuk mencari yang seperti tahun dulu itu nggak ada Pak. Olinya sudah habis bahan bakunya, fosilnya nggak ada. Tunggu berapa? 100 tahun lagi. Iya, mudah-mudahan. Jadi memang speknya sudah dari spek yang sel diala yang tahun dulu sampai sekarang kan berbeda. Udah nggak berani ini. Berapa kali? 3 kali kayaknya. Sudah masuk ke 4 ini Pak. Ya sudah masuk ke Yang kedua tadi berapa? berapa?
26 kah? 30 Pak. Yang ketiga 26. Kalau di Kendari sendiri ada ya? Kendari ada yang punya beginian? Enggak Pak, kemarin lari dari sini. Yang Japa Kendari itu kami yang laksanakan. Terbang Kendari? Iya. Di bandara? Bukan bandar saya. Belum pernah. Di bandara itu ada, untuk terminalnya saja itu trafo 1.200, 2.000 lebih, 2.500 kVA kalau nggak salah. Besar juga. Cuman itu dari tahun 2009 operasi karena nggak ada. Belum. Mungkin ini saya bisa kegiatan ini ke teman saya. Iya, siap. Tapi Bapak siap ya kalau? Siap Pak. Iya. Kemarin Japa kan juga jalan Pak. Japa yang cabang Kendari, yang iya kan kalau di Makassar kemarin kami tangani. Ya, yang ada di kandang ayamnya peternakan Japa itu. Mari ke sini. Kalau trafo utamanya dari apa namanya, yang dari incoming PLN itu tahun 2015 atau 16 baru karena ada peningkatan daya waktu itu. Cuman setelah peningkatan daya itu dia pernah ini apa namanya, isolasinya Isolasinya rembes. bocor di Bocor. bukan di panel kubikelnya itu meletus dia. Yang 20 kP-nya, yang Iya, yang busing HP-nya, yang busing tegangan tinggi. Kalau busing elastimol memang rawan sekali Bapak kalau yang begini. Kalau dia cacat retak, dia akan tembus terhadap bodi trafo. Dia kayaknya belum pakai. Enggak model yang keramik, yang sirip, yang payung. Yang payung itu harus dilakukan pembersihan karena biasanya kalau udah debunya tebal merambat itu 20 kP-nya. Pengujian ininya, tegangan tembusnya minyak. Setelah saya kesini itu Dia masih bisa tembus berapa kV meletus gitu. itu. Iya. Kalau nggak salah dari Makassar juga. Di trafo tadi. Tuh di dalam situ yang kuning itu kan Yang minyak. bola-bolanya itu Pak, Ibu. Itu 2,5. Cuma karena kena oli jadi kelihatan lebar, tapi sebenarnya udah standar 2,5 mili. Jadi bisa menahan sampai harus di atas 50 kalau oli baru. Atau setelah dilakukan purifikasinya harus bisa di atas 50. Jadi bola-bolanya itu yang sudah standar. Dikasih tegangan. Kalau dia bisa masih bisa sampai 100 dia bisa menahan. Artinya dia mengisolasi terhadap di gulungan trafo TRTM itu kepada bodi dan koneksi terhadap tangki bodi itu masih tahan. Tapi kalau ini biasanya kalau sudah drop, udah fungsi oli sudah tidak, misalnya udah dibawa biasa main 15, 10 itu udah bahaya karena udah merusak isolasi kertasnya sama vernisnya yang di emailnya tembaganya. Nah biasanya kalau trafo misalnya tidak dilakukan treatment, kemudian lama-lama juga sedimen endapan itu banyak Pak. Jadi karena kertasnya itu juga dari bahan bakunya juga dari pohon, lama-lama juga ya tanah lumpur, jadi ada endapan sedimennya. Belum lagi
dari logamnya seperti tangkinya di dalam kadang-kadang juga kan di kisi-kisinya itu kalau persen dari dalam alat. Kalau ini tadi dialirin medan magnet kemudian mengikuti arus medan magnet itu terapul lari ke sirkulasi atau secara mekanis itu di situ biasanya nempel yang ke terhadap hubungan itu sama bodinya itu yang menjadikan konslet. Apalagi kalau misalnya pas ada petir gangguan pasti lebih dari 20 kV masuknya. Iya. Jadi turun naik Pak 50,64. Dia bisa naik. Masih ada. Ini ke-6 ini tuh. Iya. Selesai.